Even with the speaker, Professor Haidar Diauddin from UITM Selangor, Malaysia, and Dr. Ida Samsu from UPN Veteran East Java, Surabaya. Teman-teman sekalian, baik dari Indonesia, dari Malaysia, dari selatan Thailand juga. Hari ini kita mendapat sebuah hadiah istimewa nih, karena jarang juga mengangkat dua bidang yang agak berbeda secara harfiahnya, tapi sebenarnya ada berkaitan antara hak azazi manusia dan ketahanan pangan, food security. Oleh karena itu, tanpa membuang masa lagi, mari kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ibu Dr. Ida yang terhormat, acara ini bukan international seminar, tapi international share lecture. Karena itu kita tidak menggunakan protokol yang strict. Susunan acaranya cuma 5 saja. Yang pertama, welcoming speech dari saya sebagai CEO ASEAN Lecture Community. Yang kedua, kita akan mendengar short video dari ALC official. Jadi Kang Indah Gumilang, asisten profesor, akan share video ASEAN Lecture Community. Supaya Bu Ida juga tahu apa tuh ASEAN Lecture Community. Kemudian yang ketiga, Ibu Ida akan sharing lebih dulu kali ini tentang food security. Setelah pembicara pertama nanti ada lagu hiburan. Jadi ini kita relax and fun aja. Jadi ada song by video. Kemarin waktu Ibu Dr. Dona saya tanya, Bu, lagu apa nih yang populer biar orang Malaysianya seneng. Rupanya dia bilang yang lagi populer kan lagu Ojo Dibanding-bandingki katanya. Akhirnya Pak Indah menayangkan lagu itu. Jadi Dr. Bakrimat rupanya dia belum pernah dengar, sangat amazing katanya. Dan setelah lagu itu kita masuk ke pembicara kedua. Kemudian setelah kedua pembicara selesai masing-masing 35 menit, kita akan masuk ke question answer atau tanya jawab. Tanya jawab ini bisa disampaikan lewat chatbox oleh partisipan. Boleh juga ke email saya terus. Saya punya email akan saya share di chatbox sebentar ini. Oke, kita masuk ke acara kedua, yaitu official video ASEAN Lecturer Community by Assistant Professor Indah. Mau bagi tahu dari sisi food security-nya. Silakan Ibu Ida, Bu Say Hello, Provider, silakan. Oke, terima kasih Pak Reza dan salam juga untuk Prof Haidar. Saya dari University of Pembangunan Nasional Veteran East Java, Prof, gitu, UPN Surabaya, daerah Rungkut. Terus kemudian terima kasih nih Pak Reza sudah mengundang saya juga untuk join gitu. Dan saya ini juga ada acara pasca sarjana untuk seminar juga Pak gitu. Terus selamat datang untuk teman-teman mahasiswa juga yang mendengarkan diskusi ya Pak Reza ya terkait ini. Jadi diskusi kami nanti begitu. Saya mulai ya Pak Reza terkait dengan silakan. Nanti kalau masalah hak asasi manusia ke Prof Haidar yang sudah expert gitu. Kalau saya ke pertaniannya gitu ya. Ya, food security ya. Ya, saya share ini dulu. You are the co-host right now. Boleh di-share? Ya. Prof Haidar, saya sini kesangkut di rest area nih. Saya duduk dekat kafe. Itulah, nampak gaya bersantai. Ya, ini dekat East Jakarta. Ibu sangat jelas screen-nya, food security. Saya mau cari buah-buahan nih, sudah tampak buahnya, seger-seger.
Oh gitu ya, Prof. Sebentar, Prof. Saya tutup dulu. Sebentar, Pak. Saya tutup dulu ya, Pak. Masih ada beberapa. Sebentar. Saya tutup dulu. Stop share. Bentar. Prof Haidar tanggal 25 apa 26 dekat Jakarta nanti kita kontak lah. Ya, nanti kalau saya sampai di sana saya kontak. Mungkin No programnya problem. programnya agak pack. Oh tak Ini apa-apa. diatur. Ya. Kalau masanya tak cukup, no problem. Bila-bila masa pun okey je. Yang penting program ke Surabaya dan ke Aceh kena buat. Ya, tahun depan. Ya. Tunggu selepas election. Ya, election bulan Februari ya. Kemungkinan bulan depan. Oh. Boleh dimajukan Kan main nih. Wah. Ibu saya kemarin mendeklarasi sebagai hub dari Anies Baswedan is the candidate presiden. Oh. Dulu ayah dia lecturer saya. Oh. Saya sudah mengenali dia sejak STPM lagi. Dan semasa rektor Universiti Paramalina, dia satu-satunya rektor di Indonesia yang menubuhkan subjek anti-corruption subjek di kampusnya. Kalau lain dia buat satu session aja tentang anti corruption, tapi di kampus dia satu subjek. Dia yang inisiatornya. Tak tahulah dekat Malaysia ada enggak subjek anti corruption? Ada. Kita di bawah subjek forensik. Oh, ya. Artinya dia salah satu item ya. Ya. Ini Ibu Ida pergi ke mana dia? Soalan kalau dia ada masalah ni, kita boleh mulai provider dulu tapi kena confirm dia kat. Bu Ida, Ibu ada masalah kah? Kalau Ibu ada masalah, boleh kita guna waktu provider yang sharing dulu. Provider dulu, Pak. Provider dulu. Oh, baik. Ya. Kalau gitu, kita jemput provider sharing dulu dari sisi human right about the food security. Silakan, Prof. Oke, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza dan juga yang lainnya. Ya, saya diminta untuk berkongsi pandangan. Saya tidak ada slide presentation untuk saya kemukakan. Just untuk berkongsi pandangan karena diskusi yang bersantai saja pada petang ini. Kalau kita bercakap tentang human rights, yaitu HAM dan juga food security, sememangnya dua perkara ini tidak boleh dipisahkan, ibarat seperti jari. Kalau hilang satu, maka keupayaan untuk tangan keseluruhannya akan terbatas. Masih boleh berjalan, masih boleh kita gunakan jari yang lain, tetapi tidak nyaman. Dan juga kebatasan tersebut menyebabkan fungsi yang sepatutnya dimainkan oleh jari untuk tangan itu akan hilang sebahagian daripadanya. Begitu jugalah analoginya. Kalau kita bercakap tentang human rights ataupun hak asasi secara global, secara universal, maka food security ini adalah sebahagian sebenarnya daripada gagasan untuk human rights. Kerana kalau kita lihat daripada dokumen yang utama, iaitu satu deklarasi untuk semua pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi hak asasi ataupun human rights, mereka akan sudah pasti biasa dengar dan juga pernah melihat dokumen perundangan di peringkat universal ini, iaitu di bawah United Nations, iaitu Universal Declaration of Human Rights. Itulah dokumen utama, kalau saya boleh katakan kitab, walaupun bukan kitab tetapi rujukan utama
untuk semua yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kerana deklarasi ini sudah diterima pakai oleh kebanyakan negara di dunia termasuk Indonesia. Malaysia walaupun tidak menjadikan prinsip-prinsip deklarasi di dalam Universal Declaration of Human Rights sebahagian daripada perundangan Malaysia, tetapi pada pokoknya, pada asasnya, pada prinsipnya, Malaysia menerima prinsip-prinsip di dalam deklarasi tersebut. Jadi, oleh kerana deklarasi itu diterima pakai di peringkat United Nations, maka kesemua prinsip-prinsip yang ada di dalam dokumen tersebut, kebanyakan negara di dunia ini menggunakan pakai prinsip tersebut dan ada yang menjadikannya sebahagian daripada perundangan negara itu. Saya mengambil satu contoh. Apabila prinsip itu ditunjangi, ya, asas prinsip itu adalah berkaitan dengan maruah manusia, human dignity. Nah, maruah manusia itu bukan sekadar reputasinya. Maruah manusia itu bukan sekadar hak peribadinya, privasinya, ataupun privacy right, ataupun privacy life seseorang manusia. Dignity itu termasuklah kehidupan manusia. Nah, perkataan kehidupan ataupun life yang disebut di dalam deklarasi tersebut, sepertilah juga dalam perundangan, contohnya kalau di negara Malaysia, perkataan life, kehidupan. Kehidupan itu adalah mempunyai maksud yang agak luas. Life ataupun kehidupan itu bukan sempit kepada udara yang kita hidup, udara yang kita gunakan, oksigen dan juga sebagainya, ataupun kemampuan untuk kita bergerak, berdiri, bercakap sebagai manusia. Perkataan life ataupun kehidupan itu adalah luas. Jadi kebanyakan scholars, kebanyakan penulis-penulis, mereka menginterpretasi perkataan life itu agak lebih meluas in its widest sense of interpretation. Jadi perkataan life itu termasuklah perkara-perkara asasi kepada manusia. Kerana perkara-perkara asasi sebagai kita sebagai manusia, itulah yang boleh menghidupkan, membangunkan maruah kita sebagai manusia. Human dignity, perkataan dignity yang saya sebutkan tadi. Nah, apakah elemen ataupun perkara-perkara tunjang, perkara-perkara asas sebagai manusia di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Jadi perkataan kehidupan itu diinterpretasikan, ditakrif agak meluas. Jadi termasuklah makanan, pendidikan, alam sekitar, keselamatan, hak privasi seseorang, reputasi seseorang, kebebasan untuk bercakap, kebebasan untuk mengkritik, kebebasan untuk mendapat harta. Itu adalah asas bagi manusia. Jadi kalau manusia katakan tidak bebas untuk memilih, mencari makanan, sedangkan itu adalah basic necessity, perkara asas bagi manusia, maka sudah pastilah dignity sebagai manusia untuk kita hidup sebagai manusia itu akan terjejas. Jadi sebab itulah ada negara-negara yang mengamalkan prinsip sebagai negara social welfare, negara-negara kebajikan sosial. Mereka membantu, bukan sekadar membantu, tetapi menyediakan peruntukan-peruntukan basic kepada rakyat mereka. Contohnya kalau saya boleh ambil, kalau di United Kingdom pada suatu ketika dulu, terutamanya England, mereka adalah merupakan welfare state, negara kebajikan di mana rakyatnya diberikan peruntukan untuk basic necessities yang saya sebutkan tadi, yaitu seperti perumahan, seperti makanan, perkara-perkara yang utama asas bagi seseorang rakyat di United Kingdom, terutamanya di England pada ketika tersebut.
Jadi bila disebut sebagai perkara yang melibatkan food security, iaitu untuk kita memastikan supaya makanan. Jadi makanan ini termasuklah bukanlah makanan hanya makanan asas bagi sesebuah negara, tetapi boleh kita perkembangkan, boleh kita interpretasikan agak yang meluas. Kalau kita katakan makanan asas untuk sesebuah masyarakat ataupun negara, maka kita berbeza. Kalau dulu saya tidak suka makanan ayam penyet. Tetapi sejak saya kenal dengan Pak Reza, ayam penyet itu adalah satu kepastian kalau saya ke Jakarta. Jadi maksudnya apabila kita bercakap tentang food security, perkara yang pertama pada saya yang perlu kita lihat iaitu tidak ada pihak yang monopoli rantaian the change of food supaya bekalan untuk memastikan rakyat memperolehi perkara asas sebagai seorang rakyat dan juga sebagai manusia. Jadi perkara yang melibatkan monopoli kerana apa tidak dibenarkan? Kerana apabila wujud monopoli, maka manipulasi terhadap the change of food service, food provision, makanan itu akan dikawal oleh pihak yang tertentu. Jadi ini boleh menyebabkan terjejasnya perkara asas iaitu yang melibatkan makanan kepada masyarakat ataupun rakyat sesebuah negara. Nah, selain daripada food security, untuk memastikan supaya tidak berlaku manipulasi, tidak berlaku kawalan pihak yang tertentu, maka sekarang ini kebanyakan negara sudah memperkenalkan perundangan, sudah memperkenalkan undang-undang peraturan di peringkat negara masing-masing. Dan saya pasti Indonesia punyai undang-undang tersebut sama seperti Malaysia. Kita mempunyai undang-undang yang melarang wujudnya pihak yang tertentu yang hanya mengawal sesuatu perkara. Contohnya yang kita sebutkan di sini adalah makanan. Sebagai contoh, baru-baru ini kalau di Malaysia timbul satu isu yang melibatkan ayam. So ayam kalau dahulu dianggap sebagai binatang ternakan biasa, tetapi sekarang ini ayam adalah merupakan mungkin sesuatu yang termasuk dalam basic necessity untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk manusia. Kerana ayam itu dianggap sama seperti seolah-olah nasi bagi beras bagi Indonesia dan juga Malaysia ataupun di Thailand. Kerana kita makan ayam ataupun ayam itu digunakan untuk membuat makanan yang berteraskan kepada ayam. Jadi ayam itu dah dianggap sebagai perkara yang necessity. Yang baru-baru ini di Malaysia wujud isu yang berkaitan dengan ayam kerana harga ayam itu meningkat. Jadi apabila harga ayam itu meningkat, ia menekan kehidupan rakyat biasa. Jadi apabila rakyat biasa tertekan, maka itu sudah mewujudkan suatu kegusaran di dalam masyarakat. Disebabkan oleh harganya yang meningkat. Jadi pemerintah, kerajaan di Malaysia terpaksa mengambil satu tindakan, iaitu memperkenalkan peraturan untuk mengawal supaya tidak ada pihak yang kontrol, yang kawal isu yang berkaitan dengan ayam ini sehingga mewujudkan kegusaran, mewujudkan kegelisahan di dalam masyarakat. Jadi maksud saya di sini, apabila kita bercakap tentang hak asasi manusia, pemakanan ataupun makanan sama seperti pendidikan. Pendidikan juga adalah perkara yang termasuk di dalam konsep ataupun falsafah yang berkaitan dengan hak asasi keseluruhannya. Kalau kita kembali kepada
dokumen yang saya sebut tadi, iaitu Universal Declaration of Human Rights. Perkara yang sama juga terdapat di dalam kewilayahan Eropah, di mana mereka juga mempunyai dokumen yang hampir sama, iaitu European Convention on Human Rights, yang prinsip-prinsipnya boleh dikatakan 99.9% sama seperti apa yang ada di dalam Universal Declaration of Human Rights. Ini di peringkat antarabangsa. Ini secara universal. Jadi pendidikan adalah merupakan perkara asas untuk manusia. Dia dianggap sebagai basic necessities untuk kita sebagai manusia hidup di dalam kehidupan dignified life, kehidupan yang bermaruah. Maka pendidikan itu dianggap sebagai salah satu perkara yang necessity. Sama juga makanan. Makanan itu dianggap sebagai perkara necessity. Jadi di antara pendidikan, keselamatan rakyat, makanan, ini adalah perkara-perkara yang perlu dilindungi oleh pemerintah. Bukan untuk tujuan untuk vested interest, kepentingan tertentu pemerintah, tetapi ini adalah untuk memastikan rakyat, masyarakat dapat hidup sebagai manusia yang bermaruah. Jadi maruah tadi itu saya sebutkan bukan hanya reputasi sebagai seorang insan, reputasi sebagai seorang manusia, tetapi maruah itu adalah lebih luas daripada itu. Jadi bila saya sebutkan tadi, food, education, security, ini dianggap sebagai asas kehidupan bermaruah, maka di dalam sebuah negara perlu ada undang-undang, perlu ada hukum, perlu mempunyai peraturan untuk memastikan supaya perkara-perkara asas ini dilindungi untuk kepentingan rakyat. Jadi pada saya, contohnya kalau di Malaysia, di dalam perlembagaan negara Malaysia yang menjadi tunjang kepada pemerintahan negara di Malaysia. Sama juga kalau di Indonesia punya seumpama seperti perlembagaan di Malaysia. Di dalam perlembagaan negara Malaysia, kita mempunyai peruntukan-peruntukan yang menetapkan dan menentukan supaya pemerintah mengambil langkah-langkah tertentu untuk melindungi perkara-perkara basic, perkara-perkara asas seperti yang saya sebutkan tadi. Contohnya, seperti kebebasan untuk bercakap, kebebasan untuk bersuara. Jadi bermaksud rakyat seandainya tidak berpuas hati ataupun mempunyai apa-apa pandangan, mereka boleh bersuara. Cumanya, untuk bersuara itu perlulah melalui menggunakan saluran-saluran yang berdasarkan kepada undang-undang. Jadi, berbeda di antara Malaysia dengan Indonesia. Contohnya kalau dalam hal yang berkaitan dengan kebebasan untuk bersuara. Kalau di Indonesia, demonstrasi itu adalah dibenarkan kerana itu dianggap sebagai kebebasan rakyat untuk bersuara. Dan kebebasan bersuara itu secara lantang, tidak hanya kritikan, tidak hanya pandangan, malah boleh perbalahan dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh hukum. Tetapi kalau di Malaysia, demonstrasi itu tidak seperti demonstrasi jalanan seperti di Indonesia. Kalau di Malaysia, demonstrasi untuk menyatakan sesuatu pandangan, demonstrasi jalanan perlu mendapat keizinan daripada pihak berkuasa. Contohnya polis, pihak polisi perlu memperolehi, mengemukakan permohonan untuk mewujudkan demonstrasi secara berkumpulan sebegitu. Jadi itu perbezaan. Perbezaannya itu di peringkat praktikal, bukan di peringkat prinsip. Di peringkat prinsip, masing-masing negara mengakui dan mengiktiraf bahawa kebebasan yang sebegitu adalah kebebasan asasi kepada rakyat, kepada masyarakat dan juga kepada manusia.
Sama juga seperti perkara yang berkaitan dengan asasi ataupun perkara asasi mengenai pendidikan rakyat di mana-mana negara. Di antara perkara asasi adalah yang berkaitan dengan pendidikan. Maka pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam ruang lingkup the framework of human rights untuk memastikan bahawa rakyat khususnya dalam negara tersebut ataupun mereka yang hidup di dalam negara tersebut, sama ada rakyat ataupun bukan rakyat, diberikan peluang dan diberikan ruang untuk mendapatkan pendidikan, sama ada pendidikan di peringkat awal ataupun pendidikan di peringkat tinggi. Begitulah juga food security, Pak Reza. Untuk pemakanan termasuk dalam gagasan ataupun prinsip yang berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia. Kerana seperti yang saya sebut tadi, pemakanan atau pemakanan ini adalah dianggap sebagai asasi untuk membolehkan manusia hidup secara bermaruah. Jadi maksudnya di sini, apabila kita sebut tentang food security, pada hemat saya, pada pandangan saya, ia bukan hanya kepada jenis-jenis makanan. Sebab jenis-jenis makanan itu bergantung kepada masyarakat sesebuah negara. Kalau di Eropah, mereka tidaklah makanan asasi mereka nasi. Mereka mungkin kentang, mungkin salad, mungkin biji-bijiran. Tetapi kalau kita di sebelah Asia, Indonesia termasuk Malaysia, Thailand, Filipina dan juga yang lain, kita berdasarkan kepada peras nasi. Jadi kalau kalau di negara lain ataupun di Eropah, mereka mungkin lebih kepada yang bersifat tenusu ataupun daging. Jadi berbeza. Jenis makanan berbeza. Tetapi pokoknya makanan untuk sesebuah masyarakat itu perlu dilindungi oleh pemerintah. Dan satu saya dapat lihat dari pemerhatian saya di Indonesia, tindakan yang diambil oleh pihak pemerintah yang mungkin boleh dicontohi, iaitu tindakan untuk mengawal kenaikan barang dalam keadaan-keadaan ataupun dalam suasana-suasana tertentu, di mana stok simpanan makanan yang di bawah kawalan pemerintah. Jadi apabila berlaku kenaikan harga, maka stok makanan itu boleh dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengimbangi kenaikan harga tersebut. Jadi saya rasa itu adalah satu tindakan yang wajar dan mungkin itu boleh diikuti oleh pemerintah di Malaysia. Jadi kembali kepada food security tadi itu. Jadi saya sebut tadi itu bukan jenis makanan, tetapi asas makanan itu yang perlu dilihat oleh dan dijamin oleh pihak pemerintah. Guaranteed and secured by the authority. Dan satu lagi yang saya lihat, Pak Reza, apabila kita bercakap tentang food security, termasuklah jaminan makanan untuk rakyat, untuk manusia, bebas daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya kepada manusia. Contoh, bila kita bercakap tentang food security ini, kita bercakap makanan yang kita selalu makan ataupun jenis-jenis makanan yang kita dagangkan dengan negara-negara lain yang kita perkenalkan dalam masyarakat kita. Tetapi dalam satu perspektif yang lain, iaitu tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab pemerintah untuk memastikan bahawa apabila bercakap dalam framework food security, untuk menjamin, untuk memastikan rakyat tidak, makanan yang ada itu tidak membahayakan rakyat. Apa? Jadi pada pandangan saya termasuklah makanan yang asasnya itu boleh, tetapi apabila dikonsumsi, dikonsum yang agak berlebihan mungkin membahayakan rakyat. Contoh seperti drugs, dadah, yang termasuk dalam arti kata dadah, ganja umpamanya. Kalau di Malaysia tidak dibenarkan.
Tetapi sekarang sudah ada suatu usaha untuk melonggarkan peraturan yang mengawal pengambilan ganja. Kerana ganja itu boleh membahayakan, memudaratkan kesihatan. Jadi maksudnya Pak Reza di sini, apabila kita bercakap tentang food security, bukan hanya pihak pemerintah bertanggungjawab untuk menjamin makanan asasi untuk kesejahteraan rakyat ataupun manusia, tetapi pada masa yang sama juga kerajaan ataupun pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk memastikan food, makanan dan pemakanan itu tidak membahayakan rakyat. Sebab itulah wujud hukum-hukum yang tertentu yang diperkenalkan oleh pemerintah. Sebab itulah wujud peraturan-peraturan tertentu yang diperkenalkan oleh pemerintah. Saya ambil satu lagi contoh Pak Reda sebelum saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan. Satu contoh di Malaysia. Pemerintah di Malaysia beranggapan daun tembakau, ya, daun tembakau. Kalau dahulunya ditanam, kalau dahulunya diberikan subsidi oleh pemerintah untuk rakyat yang di luar kota, untuk rakyat di kampung-kampung, untuk tanam tembakau tersebut, kemudian diproses dan digunakan khususnya untuk produk rokok. Tetapi sekarang ini penanaman tembakau sudah diharamkan. Tidak ada lagi peruntukan, tidak ada lagi subsidi yang diberikan oleh pemerintah, malah tidak dibenarkan untuk penanaman tembakau untuk tujuan industri, untuk tujuan pengeluaran rokok. Jadi itu adalah di antara perkara yang pada pandangan pemerintah termasuklah jaminan food security tersebut. Food security bukan hanya membekalkan makanan ke meja rakyat, tetapi pada masa yang sama menjamin makanan yang dibekalkan, yang diberi di meja rakyat itu tidak memudaratkan rakyat. Ya. Jadi ada perkara-perkara yang boleh dan ada perkara-perkara yang tidak diboleh. Dan yang terakhir Pak Reza, saya ambil satu jadi contoh. Mungkin Pak Reza pun sudah biasa dan juga maklum kalau dengan keadaan di Malaysia, yaitu ketum. Ada sejenis pokok. Kalau di Ibu Malaysia Ida nggak disebut tahu dia sebagai ketum pokok. apa ya. Ketum. Ketum ini adalah sejenis pokok yang tumbuh liar. Yang tumbuh liar di kawasan pendalaman, di kampung. Di tepi-tepi jalan memang tumbuh liar. Kalaulah bagi orang kampung dulu, daunnya itu direbus dan dibuat sebagai obat. Seperti jamu lah. Tetapi berlaku penyalahgunaan daun ketum tersebut. Prosesnya itu dibuat seolah-olah daun ketum itu, airnya itu apabila konsumsinya diminum pada kadar yang berlebihan, boleh menghayalkan, boleh memabukkan. Jadi oleh kerana itu, untuk tidak memudaratkan rakyat, maka daun ketum itu dikawal oleh pemerintah. Jadi sebelum ini diharamkan, tidak dibenarkan. Tetapi sekarang oleh kerana permintaan daun ketum itu untuk tujuan ubatan, untuk tujuan ubat-ubatan seperti ganja, maka ada usaha dari pemerintah untuk melonggarkan hukum ataupun peraturan yang berkaitan dengan ketum. Maka pada saya Pak Reza, sebagai penutup, jadi apabila disebut hak asasi manusia, HAM dengan food security, saya melihat lebih kepada untuk membolehkan kita sebagai manusia hidup dalam keadaan bermaruah. Bermaruah itu maksudnya bukanlah reputasi semata-mata, tetapi kita sebagai manusia untuk menghirup udara yang bersih, makanan yang baik, dan juga untuk kita harungi kehidupan kita sebagai manusia. Kalau di dalam sesebuah negara secara yang bermaruah.
Itu saja Pak Reda. Kembali kepada moderator untuk Very good. Kalau di Jawa Timur tidak boleh nanam tembakau, itu mahasiswa Ibu Ida bisa berkurang separuh itu. karena income-nya yang paling tinggi dari perkebunan tembakau. Lagi satu, kalau Pro Haidar dulu mengenali ayam penyet, nanti kalau ke Surabaya makan ayam goreng pemuda. Wow, itu mantap. Boleh. Itu Ibu Ida itu terkenal itu, ayam goreng pemuda. Saya bulan lepas pun ke situ masih oke. Baik, Ibu Ida, sebelum Ibu men-sharingkan dari sisi ilmu beliau. Oke, iya. Ya Pak Reza, saya share. Ya, silakan. Oke, saya. Yang penting jangan lupa ayam goreng ketika Pro Haidar datang ke Surabaya, karena ayam penyet selewat. Oh iya, siap Prof. Surabaya ya Prof. Screen-nya sudah jelas sekali, silakan. Sudah jelas ya Pak ya. Oke, saya mulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Samsuraida, tadi saya perkenalkan. Ini saya akan membahas terkait food security gitu, karena saya baru belajar juga ini Prof terkait dengan food security. Biasanya saya mengambil itu selalu dengan agribisnis sama agroindustri gitu. Nah ini baru juga saya membahas food security. Nah di sini bahwa dalam beberapa dekade tersebut pertumbuhan terkait dengan demografi, terus ekonomi. Nah ini telah menantang gitu atas batas-batas keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologi, sehingga menimbulkan pertanyaan gitu bahwa ketahanan pangan di tingkat global yang seperti apa gitu. Ternyata dengan teknologi, dengan kemajuan teknologi, kemudian ini zaman sekarang ini ada modernisasi. Nah, ini kondisi produksi dan distribusi pangan, ternyata kelaparan dan kekurangan gizi itu masih mengancam kesehatan dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Ternyata masih banyak yang di dunia yang masih kekurangan gizi dan kelaparan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini untuk akses ke pangan, ini masih dianggap banyak orang, tadi sudah dijelaskan dengan Prof Haidar, itu masih sebagai hak istimewa, bukan sebagai hak asasi manusia gitu. Yang di sini diperkirakan sekitar 35.000 orang di seluruh dunia itu meninggal setiap harinya karena kelaparan gitu. Bahkan lebih banyak lagi nih, terutama untuk wanita, anak-anak, dan orang tua ini yang menderita kekurangan gizi seperti itu. Nah, kekurangan gizi dan kelaparan ini yang semakin meningkat. Nah, ini bahkan di negara maju pun itu masih ada yang kelaparan gitu. Seperti di Kanada, ini contohnya, ini ada 2,5 juta orang ini bergantung pada bank makanan. Kemudian kalau di Amerika ini sekitar 30 juta orang ini tidak mampu membeli makanan yang cukup untuk kesehatan gitu. Biasanya yang dari Amerika mungkin lebih ke junk food mungkin gitu ya. Jadi realitasnya ini kelaparan ini terus berlanjut gitu, dan prakteknya sampai saat ini itu baik secara global maupun lokal ini membuat ketahanan ini menjadi perhatian penting. Nah, seperti itu. Jadi perlu dikaji lagi terkait dengan ketahanan pangan. Kemudian bagaimana dengan Indonesia gitu, ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Ternyata di Indonesia ini yang mayoritas ini adalah berpenghasilan menengah ke bawah.
dan ekonomi yang di Asia terbesar di Asia Tenggara. Jadi pertumbuhan ekonomi yang cepat selama 10 tahun terakhir ini ditambah dengan investasi pemerintah ini belum signifikan dalam membangun sosial, kemudian mengubah kehidupan jutaan orang dan memungkinkan negara untuk mengurangi separuh jumlah orang yang kekurangan gizi. Nah, seperti itu. Kemudian negara besar, nah ini terus membuat kemajuan biar zero hunger, seperti itu. Jadi negara ini, semua negara, nah ini pasti menghadapi tantangan dalam akses makanan yang terbatas, kekurangan gizi, kemudian ketidaksetaraan gender, kemudian perubahan iklim, dan kerentanan terhadap bahaya alam. Nah, setelah belum lagi kita baru-baru ini masa COVID. Nah, ini akan memperburuk juga tantangan kita ke zero hunger-nya itu. Nah, seperti itu. Jadi perlu membalikkan kita mau nge-up gitu, mau memperbaiki lah gitu. Ini mulai ada peningkatan, nah seperti itu. Jadi banyak sekali nih kalau di Indonesia kekhawatiran terhadap kelaparan gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin kalau kelaparan kemungkinan tidak ada gitu. Yang ada adalah kekurangan gizi. Hampir 31% anak balita ini mengalami pertumbuhan yang terhambat karena kekurangan gizi. Nah, seperti itu. Jadi bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia ini berkomitmen penuh terhadap untuk mencapai SDGs-nya dan targetnya sendiri di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini tahun 2020 sampai 2024 bertujuan untuk menurunkan proporsi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sedang hingga berat dari 5% pada tahun 2020 menjadi 4% nanti tahun 2024. Jadi prevalensi kekurangan gizi dan 8% pada tahun 2020 ini menjadi 5% di tahun 2024. Nah, seperti itu. Kemudian saya menjelaskan sedikit terkait definisi dari food security-nya. Untuk di sini apa itu ketahanan pangan? Jadi situasi di mana semua orang ini memiliki akses penting atau akses fisik terkait dengan sosial, ekonomi, terhadap makanan yang cukup, kemudian aman, tadi sudah disinggung Prof. Haidar, kemudian bergizi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan untuk hidup yang aktif dan sehat, seperti itu. Kemudian direvisi, dari definisi itu direvisi ada penambahan yaitu stabilitas. Nah, seperti itu. Jadi sebagai indikator untuk jangka pendek dari sistem pangan untuk menahan guncangan baik alami maupun secara buatan. Nah, seperti itu. Kemudian faktanya ini jumlah kelaparan ini bertumbuh secara global itu tumbuh sebanyak 9,8% ini di tahun 2021 ini secara global. Kemudian 2,3 juta masyarakat seluruh dunia ini 9,3% ini mengalami kerawanan pangan dalam kondisi sedang maupun berat. Kemudian dari FAO, nah ini ternyata di Asia, nah ini ada kelaparan ya di Asia Selatan, kemudian Asia Tenggara dan Asia Barat. Ternyata masih ada masyarakatnya yang mengalami kelaparan. Terus selanjutnya adalah tantangan dari global food security. Nah, ini adalah laju pertumbuhan produksi pangan yang lambat. Ini akan berdampak pada buruknya pasokan pangan. Seperti itu. Kemudian ada konsumsi dan pemborosan pemborosan makanan ya. Ini memberikan tekanan pada makanan itu sendiri, gitu. Stok pada makanan itu sendiri. Kemudian kemacetan akan distribusi. Nah, ini juga akan menimbulkan ancaman akan ketersediaan bahan di waktu yang normal. Kemudian ada isu-isu kebijakan terkait
akan mempengaruhi rantai makanan. Gitu. Kemudian selanjutnya ini adalah 4 food security component. Nah, ini ada availability, di mana availability ini adalah ketersediaan pangan yang membahas akan sisi penawaran, di mana ketahanan pangan yang ditentukan ini oleh tingkat produksi pangan dan tingkat stok pada perdagangan. Seperti itu. Yang kedua itu adalah akses, di mana pasokan pangan yang cukup di tingkat nasional maupun internasional ini tidak dengan sendirinya ini menjamin akan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. Sehingga kekhawatiran terkait dengan akses pangan ini tidak mencukupi, sehingga mengakibatkan fokus kebijakan pada pendapatan, pengeluaran, pasar, dan harga dalam mencapai tujuan ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga ini adalah utilization atau pemanfaatan, di mana umumnya yang kita pahami sebagai pemanfaatan itu sebagai cara tubuh kita memanfaatkan berbagai nutrisi secara maksimal dalam makanan. Asupan energi dan zat gizi yang cukup oleh individu adalah hasil dari perawatan yang baik dan praktek dalam pemberian makan. Menyiapkan makanan, kemudian keragaman pola makanan itu juga harus diperhatikan, dan distribusi makanan di dalam rumah tangga juga harus diperhatikan juga. Jadi dikombinasikan bahwa dengan pemanfaatan biologis yang baik dari makanan yang dikonsumsi, ini menentukan status gizi dari individunya. Seperti itu. Intinya kalau di utilization ini adalah good nutrition. Kemudian ada stabilitas yang tadi itu ada pembaruan dari definisi food security, bahwa kalau stabilitas ini jika asupan makanan Anda cukup hari ini, maka Anda masih dianggap rawan pangan gitu. Jika Anda memiliki akses yang tidak memadai ke makanan secara berkala, gitu. Jadi harus terus-menerus, nah seperti itu. Jadi resiko memburuknya status gizi Anda, kemudian kondisi cuaca yang buruk, ketidakstabilan politik atau faktor ekonomi. Nah ini kalau faktor ekonomi pasti ada pengangguran, kenaikan harga pangan, ini berdampak pada status ketahanan pangan. Nah gitu. Jadi intinya jadi stabilitas ini gizi itu tiap hari itu harus dipenuhi seperti itu. Selanjutnya ini ada adalah 7 menit lagi. 7 menit lagi ya Pak. Iya Pak. Kemudian ini ada global respon, di mana komitmen baru di tingkat global dan negara bagian untuk mengurangi kemiskinan dengan mendedikasikan sumber daya yang cukup untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian pembentukan keterampilan, kemudian memastikan tata kelola yang baik juga. Kemudian semua negara ini harus mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan pertanian dengan berbagai tingkat institusi gitu, baik negeri maupun swasta. Nah, seperti itu. Kemudian ada kolaborasi global nih untuk melakukan reformasi kesehatan untuk menciptakan penyerapan nutrisi. Gitu. Kemudian ada kesepakatan awal terkait dengan pemanasan global, ada kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Kemudian ada kebijakan secara global, secara universal untuk pertanian. Kemudian menerapkan sistem perkiraan dan peringatan dini yang efisien gitu, dan andal untuk memproduksi makanan dan posisi stoknya seperti apa. Nah seperti itu Pak. Ini adalah presentasi saya diskusikan. Kita nanti diskusikan. Iya, makasih Bu. Waktunya cukup bagus, time management ya. Oke, kita pergi terus ke pertanyaan. Saya baca saja di email ini untuk Prof. Haida pertamanya, habis itu ke Ibu Ida. Ini dari Wibi, Prof. Haida. Dia bertanya macam ini. Terima kasih atas sharing Prof. Haida yang membuat wawasan saya mengenai human rights menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya.
bila dikaitkan dengan food security, berarti hak azazi rakyat untuk mendapat jaminan pangan dari negara bisa digugat ke pengadilan bila tak mendapatkan pelayanan yang baik. Bukankah begitu? Di sini sudah azan pula kan? Okey. Kemudian yang kedua, tadi Prof. Haidar menyampaikan bahwa di Malaysia sudah dilarang perkebunan tembakau. Sedangkan kami di Jawa Timur justru perkebunan tembakau merupakan pendapatan rakyat dan daerah yang tinggi. Apakah melarang penanaman tembakau tersebut tidak bertentangan dengan hak azazi manusia? Sebab tembakau bukan masuk klasifikasi narkotik. Itu pertanyaan nombor 2. Kemudian untuk Ibu Ida, ini yang bertanya Lani. Dia tanya begini, sangat menarik sharing Ibu Ida terkait ancaman pangan dunia, terutama soal gizi. Sebenarnya dahulu pemerintah kita ada menyampaikan gerakan pemenuhan gizi keluarga berbasis apotek hidup yang menggunakan lahan tempat tinggal untuk menanam tanaman yang produktif. Apakah program ini termasuk program yang tidak berhasil di zaman Orde Baru atau apakah masih ada hingga kini? Itu pertanyaan nomor 1 untuk Ibu Ida. Kemudian nomor 2, ke depan sebaiknya pemerintah perlu memberi stimulus apa supaya rakyat ikut serta dalam menjaga ketahanan pangan. Itu 2 pertanyaan masing-masing saya ambil dari beberapa pertanyaan di email. Prof. Haidar lebih dahulu menjawab dalam 5-6 menit lah. Masanya sudah mau habis. Okey, untuk respon ke soalan yang pertama yang berkaitan dengan seandainya mungkin melibatkan sedikit kesulitan di peringkat hukum, seandainya diteruskan ke, kalau di sini di mahkamah ya, sememangnya sebab pada saya ia bergantung kepada undang-undang di negara tersebut. Contohnya, saya ambil ya sebab saya kurang arif berkaitan dengan hukum yang khusus yang di Indonesia, tapi secara umumnya insya-Allah. Kalau di Malaysia contohnya ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dalam kebebasan untuk pendidikan, sememangnya kebebasan dalam framework hak asasi, pemerintah perlu pastikan diberikan pendidikan itu kepada semua, sama ada rakyat ataupun bukan rakyat yang ada di Malaysia. Sebab pendidikan itu adalah hak asasi untuk manusia. Dan itu adalah satu komitmen daripada kerajaan Malaysia di bawah dokumen yang saya sebutkan tadi, iaitu di Universal Declaration of Human Rights, yang semua menerima pakai di bawah United Nations. Ya. Walau bagaimanapun, kita perlu memahami sejarah negara Malaysia, di mana sebelum terbentuknya negara Malaysia, ini adalah dianggap sebagai, kalau dahulu dirujuk, dinamakan sebagai Tanah Melayu, ya, Persekutuan Tanah Melayu. Jadi ada penduduk aslinya, yaitu orang Melayu. Jadi untuk menjamin kepentingan orang asli ini, kerana kemudiannya berlaku penghijrahan dan rakyat daripada negara-negara lain, kerana pada masa itu belum ada visa, belum ada border sempadan dan juga sebagainya di peringkat antarabangsa. Jadi semua pedagang boleh datang dan keluar masuk bebas. Jadi tetapi kemudian apabila mendapat kemerdekaan, perlu ada sistem negara, iaitu perlu ada security untuk negara, ada bordernya, ada visanya, ada kebenarannya. Jadi
apabila itu berlaku, apabila ada pihak lain, orang lain yang datang ke negara ini dan menetap di negara ini, maka dari segi ekonominya berlaku kompetisi, berlaku persaingan di antara pihak yang ada. Jadi untuk memastikan kepentingan orang asal di negara Malaysia, sebelumnya Persekutuan Tanah Melayu, maka di dalam undang-undang negara ada peruntukan yang menjamin kota untuk orang asal di Persekutuan Tanah Melayu ini dipelihara, dijamin. Jadi apabila ada kota sistem yang memastikan jumlah tertentu untuk pendidikan diberikan kepada orang asal, maka sudah pastilah untuk maksud equality, kesaksamaan itu tidak berlaku sebab kotanya memang sudah dijamin untuk golongan ini, dan golongan yang lain itu perlu bersaing untuk mendapatkan tempat. Jadi kalau dari sudut equality-nya, kita perlu rujuk kepada universal document tadi itu, Universal Declaration on Human Rights. Memang salah satu daripada prinsipnya ialah equality, kesaksamaan. Equality ini bukan sekadar equality berbentuk bangsa, bukan berbentuk ras, bukan berbentuk gender, lelaki ataupun wanita, cowok ataupun cewek. Jadi equality ini adalah yang agak lebih luas pemahamannya. Jadi kalau untuk tujuan ini, apabila ada kota sistem, sudah pasti akan ada dalam masyarakat, rakyat di dalam negara di Malaysia ini yang agak tersisih, diketepikan. Tetapi perkara itu ditulis di dalam hukum di negara Malaysia. Maksudnya di peringkat sistem perundangan negara Malaysia membolehkan. Tetapi mungkin itu tidak berlaku di dalam contohnya hukum di Indonesia, di India, di Filipina, di Singapura, ataupun di even kalau di Amerika Syarikat pun berlaku sistem kota tersebut. Kalau kita faham sejarah Amerika Syarikat, penduduk asalnya iaitu Indians, Red Indians, Chinook dan juga sebagainya. Mereka adalah penduduk asal. Jadi kalau di Amerika Syarikat pun mempunyai sistem ini yang dinamakan sebagai Affirmative Action Policy. Jadi Malaysia pun mempunyai ini untuk melindungi kepentingan penduduk asal. Amerika Syarikat pun memperkenalkan sistem tersebut. Affirmative Action Policy iaitu memberi tanah wilayah tertentu kepada orang asal Amerika Syarikat dan mereka diberi kepentingan untuk memiliki tanah tersebut. Jadi itu pun sistem yang dianggap sebagai kota ataupun affirmative action policy yang dibenarkan oleh undang-undang ataupun hukum di negara tersebut. Jadi kita perlu melihat hukum di dalam negara itu bagaimana menangani perkara-perkara yang melibatkan hak asasi. Itu yang pertama, yang respon saya. Yang kedua, berkaitan dengan tembakau tadi. Walaupun pemerintah Malaysia sudah mengharamkan, tidak membolehkan penanaman tembakau, tetapi ada alternatifnya. Sedang pemerintah faham dahulu tembakau ini mendatangkan sumber pendapatan kepada rakyat, kepada masyarakat, khususnya pendapatan kepada mereka yang berada di luar bandar, yang di kampung-kampung, karena tanahnya segar, bugar. Jadi penanaman tembakau itu memang begitu meluas. Tetapi apabila dilarang penanam tembakau, kerajaan memahami masalah rakyat. Jadi diberikan alternatif penanaman lain yang boleh mendatangkan hasil yang lebih lumayan. Contohnya pemerintah pada ketika itu mengganti mana-mana tembakau yang dimusnahkan dengan penanaman pokok sawit. Dan juga memberi alternatif kepada rakyat sama ada untuk terlibat dalam pertanian, iaitu sawit ataupun getah, ataupun terlibat dalam perikanan, iaitu menternak ikan. Jadi itu alternatif yang diberikan oleh pemerintah. Maksudnya apabila pemerintah melarang, tidak bermakna pemerintah tidak menyadari bahawa itu akan mengakibatkan kesulitan kepada rakyat kerana pendapatan sudah tidak ada. Jadi pemerintah memberi alternatif tersebut. Jadi apabila dilarang, pemerintah beri alternatif untuk kesejahteraan rakyat. Ya, cuma satu saja saya nak bawa
berdasarkan kepada presentation Ibu Ida tadi. Baik, Mungkin kita boleh buat perbandingan, Pak Reza. Ya. Kalaulah penjenayah yang dihukum penjara, mereka dijamin diberi makan tiap-tiap hari, sedangkan mereka bersalah. Kenapa tidak dijamin kepada mereka yang destitute, gelandangan di jalanan? Nah, itu kita boleh fikirkan. Itu saja Pak Reza. Yes. Lagi satu yang daun ketum tadi, saya dapat satu penerangan dari Profesor Mustafa Ali dari Mahasa University. Oleh karena Malaysia mengharamkan pokok ketum itu, daun ketum itu, dia memproduksi herbal dia di Thailand. Sebab dia meriset tentang ketum ini memang manfaatnya besar untuk medik. Jadi dia pergi ke border ke Thailand untuk collaboration dengan partnernya dan dia sudah memproduksi dari daun ketum. Jadi Ibu Ida, Malaysia dengan Thailand ini kan seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah saja. Jadi ketika Jawa Tengah mengharamkan, Jawa Timur membolehkan kan Thailand. Jadi profesor ini pergi ke seberang negara sebelah, dia boleh di sana, dia nggak akan ditangkap karena hukumnya bukan hukum Malaysia, tapi dia profesor dari Malaysia. Jadi kalau Prof Haidar ini kalau pergi ke Aceh, ganja tetap ditangkap juga, betapapun tuh tanaman penduduk biasa karena tidak dibolehkan. Oke, tapi Thailand sudah membolehkan sekarang pohon ganja itu, tapi nggak tahu bagaimana impact-nya. Oke, Bu Ida, atas 2 pertanyaan tadi, ada waktu 3-4 menit lagi, Bu, silakan. Oh iya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Dan yang pertama tadi terkait dengan apa Pak, yang tanaman... Dia tanya gizi kan, karena Ibu tadi menekankan soal ancaman gizi kan. Nah, karena kalau di kita di Indonesia ini apalagi orang-orang yang di pedesaan gitu, biasanya kalau terkait dengan ketahanan pangan, mereka yang yang bisa gitu, yang bisa bertahan gitu, orang desa, karena orang desa itu kebanyakan kan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Nah, seperti itu. Jadi untuk kebutuhan akan pangan diri sendiri, biasanya dia menanam di untuk memenuhi gizinya, dia akan menanam sayuran di pekarangan, kemudian ada kolam ikan di belakang. Nah, seperti itu. Kemudian ada ayam yang kemarin yang Budona itu, yang Pak Reza, yang banyak ayamnya dia. Nah, seperti itu. Biasanya orang desa, orang di pedesaan itu seperti itu untuk memenuhi asupan gizi tiap harinya gitu. Jadi dia menanam sendiri. Nah, kalau secara global, kalau dikatakan masa Orde Baru, nah dikatakan sukses terkait dengan ketahanan pangan, itu sukses sekali dengan program-program pemerintahan yang terdahulu. Nah, seperti itu Pak, terkait dengan ketahanan pangan, dan sampai sekarang pun masih diterapkan terkait dengan ketahanan pangan itu sendiri gitu. Makanya untuk memenuhi kebutuhan apalagi masa COVID yang kemarin untuk Indonesia, apalagi yang khususnya di pedesaan, itu tidak terlalu berdampak gitu. Kalau di perkotaan mungkin berdampak karena mereka membeli gitu. Tapi kalau di pedesaan itu tidak terlalu berdampak waktu COVID selama 2 tahun itu. Karena dia beliau bisa memenuhi kebutuhan akan pangannya sendiri. Nah, seperti itu. Itu yang nomor 2 tadi mengenai ke depan apa stimulus yang sebaiknya pemerintah berikan untuk masyarakat ikut dalam program ketahanan pangan. Oke, nah untuk pemerintah, kebijakan pemerintah ya terkait dengan ketahanan pangan khususnya Indonesia. Nah, itu sudah ada
program-program gitu untuk membangun pertanian yang ada di Indonesia, seperti untuk upaya untuk meningkatkan ketersediaan akan diversifikasi pangan, kemudian akan peningkatan terkait dengan daya saing produk pertanian, ketersediaan pembangunan irigasi baru ya dan sebagainya ya. Nah seperti itu Pak, jadinya harus pemerintah itu tidak hanya tidak hanya ke program yang ibaratnya Pak infrastruktur dan sebagainya gitu. Jadi harus pro kepada petani nih, karena petani yang ibaratnya yang memproduksi kemudian nanti akan menghasilkan, kemudian akan menambah ibaratnya pendapatan dari petani sendiri. Nah seperti itu. Jadi dari situ ibaratnya harus ada peningkatan mulai dari mungkin yang dulu kalau saya basicnya kasava gitu. Kalau kasava, nah ini untuk bibit unggul terkait dengan kasava, nah itu belum bisa dipenuhi gitu, karena kalau petani kalau terkait dengan kasava, nah itu turun temurun itu Pak. Jadi kalau ditanya bibitnya apa dia tidak tahu ini unggul atau tidak gitu, karena sudah dari turun temurun. Nah seperti itu. Jadi untuk itu harus ada pengadaan bibit yang unggul dan sebagainya. Nah agar petani khususnya di Indonesia ini bisa bertahan dengan adanya globalisasi ini gitu. Nanti mungkin kelasnya bisa ekspor, nah gitu. Petani bisa ekspor kan luar biasa. Nah seperti itu. Jadi nanti generasi muda itu juga harus bisa terjun ke pertanian, tapi tidak sebagai yang memproduksi atau yang menanam, tapi yang berjiwa muda ini biasanya ke e-commerce. Nah itu juga membantu pertanian untuk ketahanan pangan di ini juga sih. Seperti itu Baik, Pak. Terima kasih Duk Wida. Nah, jadi jangan lupa kalau Pak Haidar nanti ke Surabaya, selain ayam goreng itu adalah alpokado, itu tanaman pangan yang bagus di Jawa Timur. Sama soto. Prof. Iya, Prof. Closing 1-2 menit, Prof Haidar, sila. Jus avokat tuh kegemaran saya tuh. Ketahanan pangan. Oke, closing 1-2 menit, Prof. Oke, terima kasih Pak Reda, Ibu Ida. Saya amat berminat dengan presentasi tadi itu yang berkaitan dengan food security. Jadi saya cuba tadi itu melihat dari perspektif hak asasi manusia. Jadi saya lebih dari perspektif perundangan. Jadi mungkin itu memang kita boleh samakan dan satukan, digabungkan di bawah satu prinsip, yaitu untuk kegunaan dari sudut perekonomiannya, food security itu juga perlu dijamin. Dan jaminan ini perlu dua pihak, satu dari pihak produksi dan satu dari pihak pemerintah. Kalau kita serahkan semuanya itu kepada consumerism, kemungkinan akan mewujudkan suasana yang mungkin tidak nyaman. Jadi perlu tindakan daripada pemerintah, yaitu melalui undang-undang ataupun hukum. Jadi maka hukum yang berkaitan bersangkutan dengan food security tidak perlu juga melihat dari perspektif prinsip HAM, hak asasi manusia. Jadi itu Pak Reda. Baik. Thank you very much for the good conclusion. Bu Ida, 1-2 menit. Kita sudah injury time ini. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Kalau saya juga masih belajar juga, tadi banyak ilmu juga dari Prof Haidar gitu terkait dengan hak asasi manusia dan food security gitu. Karena saya juga melihat kalau jiwa sosial saya kalau melihat orang kelaparan tak apa, nah gitu itu kayak gimana ya caranya ngebantu dan sebagainya gitu. Ternyata yang kita ngerasa kita bisa mengeluh nih Pak terkait dengan makanan kita kurang begini gitu. Ternyata di sisi lain masih banyak orang-orang yang masih kelaparan gitu, kekurangan gizi dan sebagainya. Jadi dengan kita diskusi begini nanti untuk keberlanjutan juga, pemerintah juga akan pro juga terhadap kelaparan dan kerawanan pangan nih secara global gitu, karena masih banyak yang harus dibantu dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi terima kasih Prof Haidar, kampus Ibu Dr. Ida ini